Sampai mana tadi? Ada dua alasan terbesar kenapa perceraian terjadi berdasarkan fakta di lapangan. Pertama, masalah ekonomi. Yang kedua adalah perselingkuhan gitu. Yang paling besar sih ekonomi ternyata gitu. Nah, sekarang ngomongin tentang tingkat. Tadi kan saya udah bilangin bahwa tingkat pengangguran cukup tinggi, bahkan mungkin sangat tinggi di Jawa Barat ini, sehingga tekanan ekonomi itu menjadi satu pressure yang luar biasa untuk sebuah perkawinan di sini gitu. Yang kedua adalah perselingkuhan. Nah, kalau perselingkuhan saya memahaminya dari sifat dan karakter orang Jawa Barat itu, orangnya tuh romantis gitu. Orangnya itu apa orangnya tuh gimana ya, manis gitu, sehingga kalau nggak bisa melindungi diri sendiri, itu yang namanya perselingkuhan itu gampang sekali terjadi, karena baik laki-laki maupun perempuan di sini itu orangnya romantis gitu ya. Dan kemudian dari segi karakternya, orang di sini itu kalau ada konflik atau ada hal yang tidak disukai tidak bisa bicara secara terbuka, sehingga mereka lebih cenderung untuk menahannya sendiri atau tidak membuka masalahnya gitu. Jadi lebih baik seperti kayak diabaikan aja atau ditahanin aja seperti itu. Jadi bukan mencari solusi atau didiskusikan secara terbuka. Jadi menurut aku kalau ada satu masalah mereka cenderung ya seperti itu, sehingga lama-lama menumpuk kan, terakumulasi sehingga meledaklah menjadi sebuah perceraian. Nah, yang ketiga itu pemahaman tentang pesta pernikahan di Jawa Barat itu, ini sepengetahuan aku ya, sepengetahuan aku culture-nya itu adalah perempuan yang mengangkat pesta itu. Jadi yang mengeluarkan biaya lebih banyak untuk sebuah pesta pernikahan itu adalah justru pihak perempuannya. Berbeda dengan kayak misalnya di suku Palembang gitu kan, lebih banyak pihak laki-lakinya yang bertanggung jawab untuk urusan pernikahan dan pestanya gitu. Jadi di sini terkesan bahwa perempuan jauh lebih bertanggung jawab ya dibandingin laki-laki dalam urusan persiapan atau pembiayaan pernikahan di Jawa Barat. Nah, kalau saya sih saya tidak mau mendiskusikan hal ini lebih jauh karena itu kan namanya budaya ya, tapi saya ingin mengaitkan ini pada karakteristik laki-laki. Jadi laki-laki itu kan a hunter. Jadi dia lebih suka dapetin cewek yang lebih susah didapetinnya. Jadi kalau dia susah dapetinnya, dia juga ngelepasinnya susah. Jadi kalau seorang laki-laki dapetin perempuan dengan mudah, maka dia juga akan mudah melepaskan. Sehingga menurut aku ada juga pengaruhnya dari budaya ini. Ini pendapat pribadi aku. Jadi berdasarkan pengamatan aku pribadi ya. Jadi menurut aku karena waktu menikah itu pihak laki-laki itu gampang sekali, mudah sekali, karena semua biaya hampir banyaknya ditanggung oleh perempuan, sehingga dia begitu saja meninggalkan perempuannya juga lebih mudah, karena kan istilahnya tuh nothing tulus. Jadi dulu juga dapetinnya mudah kok, yang biayanya paling banyak nanggung kan pihak perempuannya, sehingga karakteristik cowok ini akan mudah juga melepaskan sesuatu yang dia tidak mudah, yang dia mudah memperjuang. Jadi maksudnya dia perjuangannya tuh gimana gitu loh. Jadi kalau perjuangannya mudah ya dia juga mudah ninggalinnya. Jadi ini sangat berhubungan dengan apa yang aku alami ketika berbincang-bincang dengan saudara-saudara laki-laki yang di keluarga ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, mereka cenderung bertahan di Palembang itu. Kenapa? Karena ada omongan seperti ini, wah dek, dulu susah lo dapetinnya kakakmu itu gitu. Jadi memang biaya kan lebih banyak ditanggung oleh pihak laki-laki kalau di Palembang itu, sehingga ketika ada masalah semua pihak itu, terutama laki-lakinya, berjuang untuk tidak bubar gitu. Kenapa? Karena ingat dulu waktu nikahnya juga kan keluarin biayanya lebih banyak gitu, dapetin ceweknya juga susah gitu. Jadi aku ngelihat kalau di sini itu kenapa begitu banyak kasus laki-laki gampang sekali pergi begitu aja, walaupun dia sudah punya anak gitu ya, karena saya melihat bahwa pernikahannya begitu mudah gitu di sini itu, karena lebih banyak yang nanggung biaya itu pihak perempuan. Well, mungkin aku bisa salah ya, tapi menurut aku ini ada kaitannya gitu. Jadi
ketika dia meninggalkan si istrinya, itu dia nothing tulus, orang dia nggak modal banyak kok waktu kawinnya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini ada lebih pada ke psikologi laki-laki sih sebenarnya menurut aku gitu ya. Dan ini bagi aku sangat sedih sekali ketika menemukan bahwa banyak sekali anak-anak perempuan yang berharga direnggut begitu aja dari keluarganya, kemudian dicampakkan dan menjadi janda dan harus menanggung pula buah hatinya dari laki-laki yang brengsek seperti itu gitu ya. Dalam Islam ini jelas ya, ini suatu hal yang sangat dibenci karena tidak bertanggung jawab pada darah dagingnya sendiri gitu ya. Jadi ada juga yang aku pernah baca itu, ada yang fakta yang agak mengerikan sih menurut aku, tapi aku belum menemukan sih faktanya. Jadi baru satu dua kasus lah yang aku dengar. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa janda kalau dia dapat suami baru cenderung meninggalkan anaknya. Kalau menurut aku itu janda bodoh banget. Harusnya kan kalau dia dapat suami baru, harusnya suami yang bisa mengayomin anak-anaknya, bukan malah membuat dia harus meninggalkan anak-anaknya. Lebih baik nggak usah, kalau kayak gitu mendingan kamu sendiri aja gitu, tanggung jawab urusin anak sendiri gitu ya. Dan yang menjadi concern satu lagi adalah usia dimana janda-janda ini sangat muda loh. Jadi mereka rata-rata antara 25 sampai 35 tahun. Dan sedihnya lagi ada yang sudah berapa kali menikah dan kasusnya sama, udah punya anak terus ditinggalin. Jadi ada satu orang yang bisa nikah sampai 4 kali dan masing-masing punya anak gitu dari suami yang dinikahinya. Jadi misalnya dia 4 kali nikah, jadi dia punya anak 4 dari 4 laki-laki gitu. Jadi bagi aku ini sangat menghancurkan hati gitu ya, melihat fakta di lapangan betapa mudahnya laki-laki seperti itu gitu. Sedih sekali gitu. Dan menurut aku ada baiknya mulai sekarang keluarga yang memiliki anak perempuan agak sedikit jual mahal lah gitu terhadap laki-laki yang mau sama anak perempuan kita. Nggak salah kok, semakin dijual mahal itu semakin menghargai laki-lakinya, karena itu sifatnya, karakteristiknya, psikologinya laki-laki kan begitu. Jadi kalau kita terlalu baik, terlalu memudahkan segala sesuatu sehingga mereka merasa ya udah tinggalin juga nggak apa-apa gitu, nggak rugi-rugi banget gitu kan. Jadi mentalitasnya mentalitas bobrok seperti itu. Jadi mengerikan sekali kalau membayangkan nasib anak-anak yang lahir dari keluarga seperti ini gitu. Jadi kalau ibunya tidak kuat mentalnya untuk mengayomi anak ini, maka apalah jadinya, mungkin anak ini akan menjadi anak nenek. Jadi diserahkan pada neneknya dengan keadaan dan fasilitas yang sangat minim gitu ya, sehingga melahirkan lagi anak yang berself esteem rendah gitu ya. Karena jadi ribet lah urusannya gitu, banyak gitu sangkut pautnya di kemudian hari terhadap perkembangan mental anak dari keluarga yang seperti ini. Sehingga saya sangat menghimbau para laki-laki, kalian tunjukkanlah kalau kalian tuh laki-laki, be a gentleman, bertanggung jawab. Laki-laki tuh dilihat dari tanggung jawabnya loh gitu loh. Jadi please deh, jadilah laki-laki, jangan jadi laki-laki brengsek seperti itu. Kan nggak seperti laki-laki jadinya gitu. Padahal dalam Al-Quran katanya laki-laki adalah pemimpin wanita. Pemimpin macam apa yang kayak gitu kan. Jadi banyak hal yang mungkin bisa diteliti, apa kaitannya dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi dengan pola asuh. Mungkin pola asuh di Jawa Barat ini sangat emaskan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, sehingga mereka menjadi anak bandel yang tidak bisa diatur dan tidak bisa diomongin lagi gitu. Karena terlalu emaskan pola asuh selama ini, selalu keenakan di anak laki-lakinya. Sehingga anak perempuan itu selalu dituntut untuk mengalah, untuk selalu lebih perfeksionis, untuk selalu lebih baik gitu ya, walaupun menderita tapi harus terus menahan segala sesuatu sendirian gitu. Jadi menurut aku ini harus ada penelitian yang mengkaitkan pola asuh dengan tingkat perceraian di Jawa Barat, karena menurut aku ini sangat-sangat sangat urgent gitu ya. Kenapa sih? Masalahnya bukan apa-apa,
masalah korbannya di sini tuh adalah anak-anak gitu loh. Anak-anaknya yang lahir dari keluarga kayak ini, dari bapak yang seperti itu, bagaimana gitu ya. Saya ngeliat sendiri dan saya kenal pribadi dengan para perempuan yang harus berjuang mencari kerja sendiri demi menghidupi anaknya, dan itu aku acungin jempol buat kalian ya, tough women out there gitu, yang survive dan mau mengurusin anak tanpa suami. Itu kalian heroin gitu, bener-bener pahlawan gitu. Dan ingatlah, dunia ini berputar gitu ya, dunia ini berputar, jadi besarkan anak kalian dengan baik gitu, karena nanti itulah buah dari perjuangan kalian selama ini gitu. Gak usah terlalu mengandalkan laki-laki, karena perempuan sebenarnya jauh lebih kuat dan bisa gitu ya. Dan besok-besok pilih laki-laki yang baik, yang kita harus lebih hati-hati gitu ya memilih laki-laki, karena buat apa manis di depan tapi pahit di belakangnya gitu. Jadi lebih baik kita sekarang bantai sajalah gitu, jual mahal aja lah laki-laki, ngapain sih gitu. Kalau mereka terlalu mudah dapetin kita, akhirnya juga jadi kayak nyepelein kita gitu kan. Itu menurut aku pengen sih bikin penelitian ini asli, karena ngeri di lapangan. Di area Baksos aku tuh bisa nemu janda, satu rumah tuh bisa 3, satu rumah itu jandanya 3, dan anaknya masih kecil-kecil. Itu benar-benar sampai stres aku, sampai pulang itu marah-marah sendiri gitu ya, sedih gitu ngeliatnya, lagi ngeliat anaknya lucu masih kecil-kecil gitu ya. Pokoknya konfliknya bercerai ini banyak sekali di Jawa Barat ini, dan menurut aku itu sumbernya ada di laki-lakinya di Jawa Barat ini. Bagaimana kamu bagaimana kamu jadi laki-laki di sini gitu guys. Saya Nunun Jakfar, sorry kalau ada yang protes, ini just my personal opinion, nggak boleh protes loh ya.